Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali ya. Semangat terus belajarnya, niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, ayo membaca, yakni tentang cerita gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam pada beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang terbuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan kualitas bagus dan tanah liat yang hitam dengan kualitas yang kurang bagus. Tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah, disebabkan tanah-tanah di Madura ada sebagian yang mengandung pasir yang tinggi, karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun bisa dijual, agar persaingan dapat dicegah. Para pengrajin gerabah di Madura, mereka membuat gerabah menggunakan alat-alat tradisional. Adapun alat-alatnya yakni sebagai berikut. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Ya, proses pembuatan gerabah tersebut anak-anak bisa lihat ya sebagai berikut. Baik, mari simak video mengenai langkah-langkah pembuatan gerabah. Kita ambilkan tanah kira-kira segenggam. Kemudian kita bulatkan hingga berbentuk bola. Ya, sampai permukaan semuanya padat. Kemudian baru kita tipiskan. Kemudian setelah melebar baru kita ambil plat cetakannya. Alasnya kita beri keramik bekas boleh.
supaya begitu kita putar dia tidak nyangkut. Ya, kita putar membentuk cetakan ya, bulat. Pelan-pelan. Itu kita celupkan tangan telunjuk atau jari telunjuk ke dalam air. Kemudian baru kita kikiskan bagian dalamnya sampai dia berbentuk bulat. Tangan, tangan, dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil, membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Coba anak-anak perhatikan gambar pengrajin tua tersebut. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu beristirahat. Sebelumnya, anak-anak sudah pernah mempelajari tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, yakni terdiri dari fraktura atau patah tulang, osteoporosis, fisura atau retak tulang, lordosis, skoliosis, dan terakhir kifosis. Mari simak video berikut.
Baik, dari cerita gerabah di Madura, kakek yang bungkuk, dan macam-macam kelainan tulang pada manusia, sangat bagus kita ceritakan dalam bentuk komik. Ada yang tahu komik itu apa? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar.